Mineralogi merupakan salah satu cabang ilmu geologi. Mineral adalah bagian dari batuan. Mineral terdiri dari kristal-kristal dan ilmu tentang kristal dapat dipelajari dalam kristalografi. Selanjutnya ada petrologi. Petrology in general is the study of rock, broadly studying the origin, occurrence, history of rock. Petrology is a field of geology that focuses on the study of rock and the condition under which they form. Selanjutnya ada batuan. Batuan adalah kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan mengeras. Secara umum, di Indonesia, jenis-jenis batuan dibagi menjadi 4, yaitu batuan beku, batuan piroklastik, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Selanjutnya ada magma. Magma is a high temperature ice liquid made in the lithosphere which consists of ions of friendly crystal that float it and contain of number of gaseous material. Definisi mineralogi dan mineral. Apa sih mineralogi itu? Mineralogi merupakan salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang struktur, tekstur, sifat fisik, sifat kimia, cara mendapatkan proses terbentuknya dan kegunaan dari sebuah mineral. Mineralogi sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu mineral dan logos. Mineral merupakan suatu benda padat homogen yang terbentuk di alam, yang bersifat anorganik dan memiliki sifat fisik dan kimia dan susunan atom-atom tertentu. Dan logos sendiri berarti ilmu. Di dalam suatu mineral terdapat sifat fisik untuk menentukan dan menamakan klasifikasi mineral dan mendeskripsikannya. Sifat fisik mineral itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kilap atau luster. Kilap merupakan suatu pantulan cahaya dari mineral itu sendiri. Cara menentukannya dengan cara kita memantulkan sebuah cahaya ke mineral dan pantulan cahaya tersebut yang dinamakan dengan kilap. Kilap atau luster sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kilap logam dan kilap non-logam. Selanjutnya ada warna. Warna merupakan tampilan atau kenampakan mineral paling luar yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Tetapi mineral tidak dapat dipastikan memiliki satu warna karena mineral memiliki beberapa warna. Selanjutnya ada cerat atau gores. Cerat atau gores berbentuk seperti serbuk atau hancuran yang dimana cara menentukannya dengan cara menggoreskan sebuah mineral dengan permukaan yang lebih kasar. Lalu ada kekerasan. Kekerasan adalah perbandingan suatu mineral yang lain dengan mineral lainnya yang dapat kita tentukan dengan cara menggoreskan kekerasan mineral itu sendiri. Skala kekerasan dapat kita sebut dengan skala Mohs. Skala Mohs itu sendiri ada talc, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, ortoklas, quartz, topaz, corundum, dan diamond. Cara menentukannya juga gampang, dengan cara menggoreskan sebuah mineral dengan kikir, porselin, kaca, amplas, dan paku. Selanjutnya ada pecahan. Pecahan adalah suatu kecenderungan di mana mineral itu berpisah-pisah ke arah tertentu dan tidak teratur. Permukaannya juga lebih kasar. Lalu ada belahan. Belahan merupakan kecenderungan suatu mineral untuk membelah diri ke arah tertentu dan permukaannya jauh lebih halus daripada pecahan. Selanjutnya ada kemagnetan. Kemagnetan merupakan daya tarik suatu mineral yang terdapat daya tarik suatu magnet yang terdapat di sebuah mineral. The Bowen reaction series is a description of how magma mineral change as they cool. The petrologist Norman Bowen carried out decades of melting experiments in the early 1900s in support of his theory of granite. He found that as a basaltic melt slowly cooled, minerals form crystal in a definite order. Bowen worked out 2 sets of disks, which he named the discontinuous and continuous series in his 1922 paper, The Reaction Principle in Petrogenesis. The discontinuous series start with olefin, then pyroxene, amphibole, and biotin. What makes this a reaction series rather than an ordinary series is that each mineral in the series is replaced by the next one as the melt cools.
As Bowen put it, the disappearance of minerals in the order in which they appear is of the very essence of the reaction series. Olivine formed crystals then enriched with the rest of the magma as pyroxene formed at its expense. At a certain point, all the olivine is resolved and only the pyroxene exists. Then pyroxene breaks with the liquid as amphibole, crystals replace it, and then biotite replace amphibole. The continuous series is a plagioclase plate fault. At high temperatures, the high calcium parity of anodite forms, then as temperatures fall, it is replaced by more sodium-rich parity. Bentonite, labradorite, andesite, oligoclase, and albite. As the temperature continues to fall, thus two series merge and more mineral crystallize in this order: alkali feldspar, muscovite, and quartz. A mineral reaction series involves the spinal group of minerals: chromite, magnetite, ilmenite, and titanite. Bowen placed them between the two main series. The complete series is not found in nature, but many igneous rocks display portion of the series. Materi berikutnya yaitu kristalografi. Kristal berasal dari bahasa Yunani, yaitu kristallos, terdiri atas krus yang artinya beku dan stelen yang artinya dingin. Jadi kristal mengacu pada kedua kata tersebut yang berarti membeku karena proses pendinginan. Kristal juga sering disebut sebagai habdur atau balur, mengacu pada sifat fisik yang menandainya karena kristal bersifat habdur. Ilmu yang mempelajari tentang sistem penggambaran dan sifat simetri kristal disebut kristalografi. Kristalografi sangat penting di dalam pembelajaran mineralogi dikarenakan mineral selalu memiliki bentuk kristal yang dikenal dengan sifat kristalin, tetapi tidak semua kristal itu mineral. Berikutnya ada proses pembentukan kristal. Pada proses pembentukan kristal ada beberapa tahapan pembentukan kristal. Proses yang dialami oleh suatu kristal akan mempengaruhi sifat dari kristal tersebut. Proses ini juga bergantung pada bahan dasar serta kondisi lingkungan tempat di mana kristal tersebut terbentuk. Berikut ini adalah fase-fase pembentukan kristal yang umumnya terjadi pada kristal. Yang pertama yaitu fase cair padat. Kristalisasi suatu lelehan atau cairan sering terjadi pada skala luas di bawah kondisi alam maupun industri. Pada fase cairan atau lelehan, dasar pembentuk kristal akan membentuk atau memadat dan membentuk kristal, biasanya dipengaruhi oleh perubahan suhu dan lingkungan. Dan berikutnya ada fase gas padat, yaitu kristal dibentuk langsung dari uap tanpa melalui fase cair. Bentuk kristal biasanya berukuran kecil dan kadang-kadang terbentuk rangka. Pada fase ini, kristal yang terbentuk adalah hasil sublimasi gas-gas yang memadat karena perubahan suhu. Umumnya gas-gas tersebut adalah hasil dari aktivitas vulkanik atau dari gunung api dan pembeku karena perubahan temperatur. Yang berikutnya ada fase padat ke padat. Proses ini dapat terjadi pada agregat kristal di bawah pengaruh tekanan dan temperatur. Yang berubah adalah struktur kristalnya, sedangkan susunan unsur kimia tetap. Fase ini hanya mengubah kristal yang sudah terbentuk selamanya karena terkena tekanan dan temperatur yang berubah secara signifikan, sehingga kristal tersebut akan berubah bentuk dan unsur-unsur fisiknya, namun komposisi dan unsur kimianya tidak berubah karena tidak adanya faktor lain yang terlibat kecuali tekanan dan temperatur tersebut. Di sini saya akan menunjukkan materi dari Isra Musyidi untuk mempelajari bentuk kristal secara militer. Maka terlebih dahulu kita perlu mengenal pengelompokan sistem kristal yang sistematis. Pengelompokan itu didasarkan pada perbandingan panjang, letak posisi, dan jumlah nilai sumbu. Tegaknya sistem kristal sendiri dibagi menjadi 7 macam, yaitu 1. Sistem kristal isometrik, 2. Sistem kristal tetragonal, 3. Sistem kristal heksagonal, 4. Sistem kristal trigonal, 5. Sistem kristal otrombik, 6. Sistem kristal monoklin, yang ke-7 sistem kristal triplet. Saya akan menjelaskan sedikit tentang batuan beku. Jadi apa sih batuan beku itu? Batuan beku itu adalah batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. Nah, berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku itu terbagi menjadi batuan beku intrusif,
atau batuan beku dalam, bisa juga disebut batuan beku plutonik. Terus ada juga batuan beku ekstrusif atau batuan beku luar, atau bisa juga disebut sebagai batuan beku vulkanik. Terus batuan beku ekstrusif ini punya struktur. Yang pertama ada masif, yaitu seragam, tidak berlubang-lubang. Kemudian ada columnar join. Columnar join itu dia berbentuk seperti batang-batang pensil. Kemudian ada setting join, dia berbentuk seperti lembaran-lembaran. Kemudian ada pilolava, dia bentuknya seperti bantalan-bantalan. Kemudian ada juga vesicular, yaitu berlubang-lubang tapi lubang-lubangnya ini sejajar. Kemudian ada amigdaloidal. Amigdaloidal ini struktur vesikuler yang terisi oleh mineral tambahan. Kemudian ada skoria. Skoria itu sama kayak vesikuler tapi lubang-lubangnya lebih tidak teratur. Kemudian ada xenolit. Xenolit itu dia menggambarkan adanya fragmen batuan lain di dalam batuan. Kemudian ada juga struktur aliran. Dia berbentuk seperti aliran. Kemudian ada struktur batuan beku intrusif. Itu dia terbagi menjadi dua, yaitu konkordan dan diskordan. Yang dimana konkordan itu dia sejajar dengan perlapisan batuan di sekitarnya, dan diskordan itu dia memotong perlapisan batuan di sekitarnya. Yang konkordan itu dia terbagi menjadi sil, lakolit, dan lapotit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 4 tekstur batuan beku. Yang pertama ada granularitas, di mana granularitas adalah besar butir atau ukuran pada batuan. Yang ketiga yaitu minerik, yang seluruh mineralnya berukuran kasar dan dapat dilihat secara langsung oleh mata. Yang kedua ada afinitik, di mana mineralnya berukuran sangat halus sehingga tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata telanjang. Yang ketiga ada porfirik, di mana adanya mineral yang berukuran besar dalam massa peneroporfiritik dan porfiroapanitik. Tekstur yang kedua ada derajat kristal. Derajat kristal ini merupakan derajat kristalisasi batuan beku pada saat terjadinya proses kristalisasi pembentukan batuan beku. Dalam pembentukannya dikenal 3 kelas. Yang pertama itu ada holokristalin, di mana kelas holokristalin ini hanya mengandung kristal-kristal. Yang kedua ada hipokristalin, di mana kelas hipokristalin ini hanya mengandung kristal dalam satu kelas. Yang ketiga ada holohyalin, di mana kelas holohyalin ini hanya mengandung massa kelas. Tekstur yang keempat yaitu bentuk butiran. Bentuk butiran merupakan sifat dari suatu kristal batuan yang terbagi atas 3 bentuk, yaitu yang pertama ada euhedral yang disebut dengan bentuk sempurna, yang kedua ada subhedral yang memiliki bentuk setengah sempurna, yang ketiga ada anhedral, di mana anhedral ini bentuknya tidak sempurna. Tekstur yang keempat itu relasi, yaitu keseragaman antar butiran yang terbagi atas 2, yaitu yang pertama ada equigranular, di mana ukuran butirnya hampir sama. Yang kedua ada inequigranular, di mana ukuran butirnya tidak sama. Nah, mineral-mineral penyusun batuan itu ada 3. Yang pertama ada mineral utama. Mineral utama ini terbentuk secara langsung pada saat proses terbentuknya batuan tersebut. Yang kedua itu ada mineral sekunder, di mana mineral ini terbentuk setelah terbentuknya mineral utama. Yang ketiga ada mineral tambahan, di mana mineral ini terbentuk saat kristalisasi magma tetapi dengan jumlah yang sangat sedikit. Dan jenis-jenis batuan beku itu ada yang pertama batuan beku asam, yang kedua ada batuan beku intermediate, yang ketiga ada batuan beku basah, yang keempat itu ada batuan beku ultra basah. Okay, now it's my turn. The rock cycle. The rock cycle. What is the rock cycle? The rock cycle is a process in which a rock are continuously transformed between the 3 rock, that is rock type igneous, rock type sedimentary, and rock type of metamorphic. Increasing temperature and pressure occurs in the subsidence zones in the areas where 2 plates of continental lithosphere collide to produce a mountain range, while increased pressure without increased temperature is produced when sedimentary rocks are deeply buried under most sediments. Sediments are produced
when rocks are uplifted, weathered, and eroded, and the resulting detrital material deposit in marine or terrestrial basins. Magma is produced when rocks are melted. This melting can occur when a lithospheric plate descends into the earth crust at a subduction zone, or when a mid-ocean ridge opens up and produces decompression melting in the asthenosphere under the ridge. When the magma solidifies, it becomes an igneous rock. The rock cycle has many alternative pathways. The following diagram illustrates one of these and gives an indication of the plate tectonic setting where it occurs. Di sini saya akan menjelaskan apa itu batuan piroklastik, struktur batuan piroklastik, tekstur batuan piroklastik, komposisi material dari piroklastik, dan juga mineral yang terkandung dalam batuan piroklastik. Baiklah, yang pertama adalah apa itu batuan piroklastik. Pengertian batuan piroklastik itu sendiri merupakan bagian dari batuan vulkanik, di mana pengertian dari batuan vulkanik lebih luas daripada batuan piroklastik. Batuan vulkanik adalah batuan yang terbentuk akibat aktivitas atau kegiatan vulkanisme, sedangkan batuan piroklastik terbentuk dari hasil vulkanisme bersifat eksplosif. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa batuan piroklastik adalah batuan yang terbentuk oleh proses litifikasi, bahan-bahan lepas yang dilemparkan dari pusat vulkanik secara erupsi yang bersifat eksplosif, yang kemudian tertransportasi melalui media gas, angin, dan selanjutnya terendapkan di atas tanah yang kering atau dalam tubuh air.